Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, apa kabar semuanya, sehat ya? Kita ketemu lagi dengan saya Pak Hengki tentunya, guru agama Islam SMP. Kita lanjut ya materi kelas 9. Kemarin kita sudah ngebahas mengenai apa itu hari kiamat, bagaimana gambaran yang terjadi dalam Al-Qur'an, kemudian juga pembagian kiamat, sugro, kubro. Kemudian kita akan bahas juga hari setelahnya, setelah kiamat terjadi, setelah kiamat kubro terjadi. Begitulah, ini penting sekali untuk kita semua. Kita jangan sampai sekarang terlena dengan kehidupan dunia hari ini, sehingga kita melupakan kehidupan yang nyata selanjutnya. Penting bagi kita memahami hal ini teman-teman sekalian. Supaya apa? Supaya kita dari sekarang persiapan betul-betul. Ya, jaga-jaga dari sekarang bahwasanya kita akan menghadapi kehidupan dunia, kehidupan yang nyata setelah dunia. Kita lihat fase-fase alam akhirat. Yang pertama adalah yaumul ba'ats. Ini adalah hari kebangkitan. Ya. Kemarin Bapak sudah jelaskan ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya, itu manusia semua manusia yang meninggal semua dibangkitkan dalam alam barzahnya, alam kuburnya. Nah, ini menandakan bahwasanya yaumul ba'ats itu ada, teman-teman sekalian. Hari kebangkitan, ya. Ini penting. Kemudian adalah yaumul mahsyar. Setelah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua manusia yang sudah meninggal ketika kiamat kubro, bahkan yang sudah meninggal ketika sebelum kiamat, semuanya Allah bangkitkan, lalu akan dikumpulkan di yaumul mahsyar. Apa itu yaumul mahsyar? Apa itu padang mahsyar? Di mana ini adalah suatu padang yang luas nan gersang, ya, dikumpulkannya orang-orang semua itu akan dikumpulkan, lalu kelihatan, ya, sesuai amalnya masing-masing. Yang selanjutnya setelah yaumul mahsyar adalah yaumul hisab, di mana di sini hari perhitungan amal manusia semuanya, perhitungan amal baik dan amal buruk. Sekaligus yaumul mizan, ditimbang, ya, seberapa banyak amal baik dan amal buruknya manusia pada waktu itu akan ketahuan semua. Ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hakim pengadilan akhirat, mulut ini, lisan ini tidak akan pernah bisa berbohong, teman-teman sekalian. Berbeda ketika kita di dunia. Ketika kita ditanya tentang sesuatu, mungkin ini lisan bisa berbohong. Tetapi nanti di akhirat, mulut ini akan tertutup, semua anggota badan akan berbicara. Apa saja, amal-amal apa saja yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia. Seperti itu. Kemudian surga neraka. Ini tentunya balasan bagi umat manusia seluruhnya ketika sudah melewati fase-fase yang tadi, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, maka nanti ketika sudah ditimbang-timbang, diperhitungkan semuanya, diadili dengan seadil-adilnya, maka nanti apakah dia pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa taala atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Surga pun ini ada 7 tingkatan, ya. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus, surganya para nabi dan rasul. Tetapi mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan surganya Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tetapi nauzubillah, jangan sampai kita masuk ke zona yang ini, neraka, ya. Kita berdoa senantiasa dalam menghayati perilaku kehidupan dunia, senantiasa membawa amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh nanti ketika di akhirat, sehingga perhitungannya pun akan ringan untuk kita semua, teman-teman sekalian. Kemudian yang selanjutnya, kira-kira bagaimana, ya, bagaimana menerapkan iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting. Ya, setelah kita mempelajari awal sampai akhir mengenai materi iman kepada hari akhir, hal inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah tahu bahwa pengertian hari akhir ini adalah
demikian, kemudian juga dalil naklinya, Al-Qur'annya, hadisnya dan segala macamnya, maka ini saatnya kita mengamalkan. Kita sudah tahu, sudah paham seperti apa teori dan materinya, maka hari ini kita amalkan. Perbanyaklah amal soleh. Perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersedekah dan yang lainnya. Ini penting bagi kita semua. Belajar yang semangat, ya. Bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Terus berbuat baik, akhiri berbuat buruk, maka inilah solusi kita bisa menerapkan perilaku iman kepada hari hari dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kira-kira hikmahnya apa setelah kita mengimani hari akhir, tentunya kita akan semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala, semakin hati-hati dalam berbuat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memaksimalkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ini hikmah yang terdalam teman-teman sekalian. Jangan sampai sekarang kita sudah tahu tentang materi ini, sudah mengimani, saya percaya Pak, ya, tentang hari akhir, tapi dalam kehidupan kita masih biasa-biasa saja, masih santai saja, ibadah pun, sholat pun juga masih terlewat, ya, masih melalaikan misalnya. Kemudian kita juga jarang berbuat baik, bersedekah, ya, tidak menjalin ukhuwah kepada teman-teman yang lain. Ini pun juga hal yang penting harus kita perhatikan teman-teman sekalian. Maka daripada itu, meyakini hari akhir dan mengakhiri berbuat buruk. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.